Halo guys, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Fitri Santi, kelas 28F dari kampus PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi tentang karya tulis ilmiah. Apa sih itu karya tulis ilmiah? Karya tulis ilmiah yaitu kita perlu ketahui dulu pengertian menulis. Menulis adalah kegiatan yang dilakukan manusia sejak aksara Paku pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno dan Sumeria kuno pada tahun 3000 sebelum Masehi. Tulisan menjadi alat rekam yang menggambarkan peristiwa-peristiwa lampau ke generasi sampai sekarang ini. Menulis adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk hidup abadi. Tanpa adanya karya tulis ilmiah seperti prasasti, papirus, abad, lontara, dan lain-lain, karya tulis ilmiah dihasilkan manusia sejak zaman kuno hingga sekarang. Ada dua, yaitu karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah artinya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan atau ilmuwan. Sedangkan karya non-ilmiah yaitu karya yang tidak memenuhi kaidah keilmuan atau bersifat subjektif atau irasional. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karya yang paling mudah ditemukan seperti karya jurnalistik, yaitu berita, karya sastra seperti novel, cerpen, dan puisi. Yang dimaksud karya ilmiah adalah suatu kegiatan atau karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis, berdasarkan fakta di lapangan dan dengan menggunakan metode ilmiah. Sikap ilmiah atau sikap autentik atau attitude adalah istilah yang mencerminkan rasa senang atau tidak senang atau perasaan biasa-biasa saja, seperti perasaan netral dari seseorang terhadap sesuatu. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seseorang ilmuwan atau akademis ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Adapun tujuan dan manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis atau metodologis. Yang kedua, menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan tetapi juga mampu menjadi penghasil atau prosedur pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah menyelesaikan studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan wahana transformasi pengetahuan antara institusi pendidikan dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Yang keenam, memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah. 7. Untuk menyampaikan gagasan memenuhi tugas dalam studi. Tujuan karya tulis ilmiah pertama untuk menyampaikan beberapa gagasan yang dimiliki oleh seseorang ataupun peneliti. Yang kedua, untuk memenuhi tugas dalam menyelesaikan pendidikan. Ketiga, untuk mendiskusikan hasil gagasan dalam suatu forum ataupun pertemuan. Keempat, untuk sarana berbagi ilmu pengetahuan atau hasil yang diperoleh. Adapun fungsi karya tulis ilmiah. Yang
pertama, sebagai rujukan atas suatu hasil penelitian. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi dapat disimpulkan, karya ilmiah merupakan rangkaian penugasan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis, meliputi metodologi ilmiah, dan bertujuan untuk mendapat jawaban ilmiah dari sebuah permasalahan. Itulah